kamu itu cowok atau udah jadi laki-laki? Ada realita brutal soal berkembang jadi laki-laki sejati, dan umur tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Bertransformasi dari cowok jadi laki-laki tuh emang berat, tapi zaman sekarang bikin semuanya makin susah. Masyarakat modern malah berusaha ngefemininin cowok dari kecil. Mungkin kamu juga udah kena cuci otak dari kecil, jadinya mentalmu masih kayak anak kecil. Mungkin kamu juga pernah percaya kalau laki-laki harus lebih feminim dan maskulinitas itu beracun. Pikirin deh, sejak kecil kamu udah diajarin kalau sifat maskulin itu salah. Mayoritas guru kamu cewek, dan kalau kamu nggak berperilaku kayak anak cewek di kelas, kamu dianggap nakal. Kalau kamu kompetitif, suka tantangan, dan energinya banyak, kamu malah dimarahi. Padahal buat laki-laki, buat bisa menaklukkan, ngasih nafkah dan ngelindungin, sifat-sifat kayak gitu wajib banget. Kalau kamu udah kebiasa nahan dorongan alami dari kecil, jalan buat ngebalik semua brainwashing, itu nggak bakal gampang. Tapi percayalah, itu worth it. Kedepannya akan ada lebih banyak video bahas soal ini. Tapi ingat, walaupun kamu nggak ketipu sama propaganda masyarakat, itu aja belum cukup buat berubah dari cowok jadi laki-laki. Cewek berubah jadi wanita cuma dengan fisik, pubertas. Cowok harus ngelewatin ujian hidup. Laki-laki itu bawa beban performa. Kalau kamu nggak bisa perform di bidang apapun, dunia bakal nganggep kamu kayak sampah. Cewek bisa cantik doang, dunia tetap ngeliat dia kayak berlian. Cowok harus bikin nilai dirinya sendiri. Ini kenyataan yang kejam, tapi justru itu kabar bagus. Karena siapapun kamu bisa bangun value kamu sendiri dan jadi laki-laki keren. Sekarang, pikirin laki-laki yang kamu hormati. Kenapa kamu respect sama mereka? Karena mereka jago atasi masalah? Karena mereka kuat, disiplin, berani, atau punya jiwa kepemimpinan? Semua itu nggak ada hubungannya sama umur. Ada 4 hal penting yang bikin cowok berubah jadi laki-laki. Nomor 1, tanggung jawab. Cowok kecil suka ngelakuin apa yang mereka mau dan nyalahin orang lain kalau hasilnya jelek. Mereka suka ngeluh dan main korban. Laki-laki paham, bahkan kalau ada orang lain yang salah, pasti ada bagian yang harus dia pertanggungjawabkan juga. Misal kamu dikhianatin orang, mungkin kamu juga salah karena dulu ngabaikan red flag. Kebanyakan masalah dalam hidup itu bukan karena nasib buruk, tapi karena kesalahan kita sendiri. Kalau kamu mau bertanggung jawab atas hidupmu, kamu harus berhenti playing victim. 2, banyak bertindak, sedikit omong. Kamu pasti pernah kenal orang yang doyan bacot, kan? Katanya udah tidur sama banyak cewek, katanya kaya raya, katanya jago berantem, tapi semuanya cuman omong kosong. Faktanya buat jagoan di bidang manapun butuh kerja keras. Cowok pengecut maunya shortcut. Mereka cuma bacot doang biar kelihatan keren. Laki-laki tahu kalau omongan itu murah. Yang penting tuh tindakan. Diam-diam kerja, diam-diam progres. 3, berhenti main game dan coli. Main game tuh asik, gue paham. Tapi sadar gak? Semua game tuh didesain buat narik hasrat dasar cowok. Tantangan, status, kemenangan. Makanya banyak cowok kecanduan game, tapi masalahnya semua pencapaian di game itu palsu. Kalau kamu terlalu hanyut di dunia game, ambisi kamu di dunia nyata bakal luntur. Sama kayak ngocok atau coli. Kalau kamu kecanduan, kamu ngerasain kemenangan palsu. Padahal kamu gak pernah benar-benar mendekati cewek, apalagi perform di dunia nyata. Parahnya lagi, banyak cowok muda sekarang yang kena disfungsi ereksi gara-gara ini. 4, kontrol emosi. Cowok kecil gampang banget dikendalikan sama emosinya. Laki-laki sejati tetap jalan sesuai yang perlu dilakukan, terlepas dari perasaan. Masyarakat modern ngajarin cowok buat terlalu mendengarkan perasaan. Sekilas kelihatan bagus, tapi bisa jadi berbahaya. Kalau cewek buka perasaan, biasanya nangis. Kalau cowok buka perasaan tanpa kontrol, bisa jadi marah nggak karuan, bahkan kekerasan. Makanya kontrol emosi itu fondasi utama buat laki-laki. Bukan berarti kamu harus nahan semuanya. Kalau perlu, curhat ke saudara laki-laki kamu, ke teman, atau lampiaskan lewat olahraga. Tapi jangan biarkan emosi ngendaliin tindakanmu. Banyak cowok yang awalnya marah karena dibully,
tapi mereka salurin amarahnya buat jadi kuat di gym. Itu contoh penggunaan emosi yang benar. Kesimpulan, kalau kamu ngerti ini semua, kamu bakal sadar betapa besar potensi kamu sebagai laki-laki.